Tidak ada di antara kita yang ingin menikah untuk disiksa. Saya Riza Fardiansyah, selamat datang kembali dalam program Telisik Hukum. Sebuah program yang membahas tentang masalah hukum sehari-hari yang terjadi di sekitar kita. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Telah hadir bersama kita Mbak Eka Trina Silaban, Sarjana Hukum. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Tapi sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Domestic violence atau KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang biasa terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal di mana pelaku merupakan seseorang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, hingga kakek terhadap cucu. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Kekerasan ini juga dapat muncul dalam hubungan pacaran ataupun dialami oleh orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, seperti halnya dengan asisten rumah tangga. Nggak ada duit, Bu. Sekarang kayak nggak ada duit sama sekali. Nggak ada. Namun tidak jarang juga masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan kejadian yang menimpanya. Hal itu dikarenakan masih adanya keterikatan dan juga rasa kasihan terhadap pelaku yang merupakan bagian keluarga ataupun orang terdekat. Atau bahkan, hal tersebut dikarenakan masih minimnya informasi perihal undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur oleh pemerintah. Lantas, seperti apa sebenarnya undang-undang mengatur tindak kekerasan yang kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga ini? Saksikan ulasan lengkapnya dalam program Telisik Hukum bersama Eka Silaban, Sarjana Hukum. Oke Mbak Eka, yang kita tahu banyak orang yang menjadi korban karena dia tidak melaporkan persoalan KDRT ini. Karena kita tahu bagaimanapun pernikahan itu adalah sesuatu yang private. Pertanyaannya kemudian adalah, apa sih pengertian KDRT menurut hukum? Ya, menurut hukum, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan baik oleh itu suami, oleh istri, ataupun oleh anak di dalam rumah tangga yang memiliki dampak yang buruk terhadap baik itu secara fisik, secara psikis, maupun secara harmoni. Oke, berarti ada 3 ya? Ya. Psikis, fisik, dan Harmonis. harmoni. Nah, apa sih sebenarnya indikator atau tolak ukur yang disebut dengan fisik, psikis, dan harmonisasi itu? Iya, jika misalnya kita melihat dari fisiknya, tentu adanya luka, ya kan? Ya? Iya, Luka. adanya luka fisik, baik itu fisik. lebam atau mungkin karena lukanya memang cukup keras, ya pasti ada darahnya gitu. Biasanya kan seperti itu kalau misalnya fisik ya. Kalau psikis itu adanya perubahan, ada perubahan sikap yang tadinya awalnya orangnya adalah ceria gitu, jadi tertutup, jadi pemurung. Jadi dan antisosial begitu. Ya, bisa jadi antisosial karena jadinya tidak mau berkumpul dengan orang lain gitu. Dia mengindikan dirinya sendiri gitu. Nah, gini Mbak, sepanjang tentang persoalan KDRT ini sebenarnya banyak itu di antara korban yang berasal dari pihak perempuan. Ya. Apakah memang faktanya seperti itu? Faktanya memang seperti itu. Banyak sekali yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Karena apa? Ya karena memang lemah. Pada dasarnya fisiknya juga kan memang lemah gitu. Jadi di dalam rumah tangga terlebih biasanya perempuan selain sudah lemah fisiknya, juga biasanya di dalam rumah gitu, dia mengatur di rumah, tidak bekerja keluar. Jadi segala sesuatunya pasti dia itu bergantung kepada si suaminya ini. Tapi apakah memang ada aturannya nggak sih bahwa yang menjadi korban itu harus perempuan? Ataukah memang kalau kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya siapa saja bisa jadi korban? Sebenarnya siapa saja bisa jadi korban. Termasuk laki-laki? Iya, termasuk laki-laki.
Berarti laki-laki bisa jadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Iya, benar. Laki-laki juga bisa menjadi Dalam korban. hal fisik, psikis, dan harmonisasi itu. Iya, mungkin bisa jadi fisiknya kan. Oke. Laki-laki gitu. juga bisa Kalau misalnya kan. istrinya yang mukul suaminya gitu Iya, ya. betul. Bisa melaporkan juga. Bisa juga melaporkan. Tapi jarang kali ya. Ya, Jarang kita mendengar kasus yang seperti itu ya. Oke Mbak. Nah, yang paling banyak terjadi sebenarnya ini kan adalah persoalan pada kekerasan fisik ya. Kekerasan fisik. Banyak beberapa kasus yang kemudian baru melaporkan terjadinya kekerasan fisik itu dalam jangka waktu yang sangat lama setelah tindakan itu terjadi. Menurut hukum, menurut Mbak Eka nih, ada nggak sih jangka waktu maksimal pelaporan terhadap KDRT itu bisa dilakukan? Iya, KDRT itu bisa melakukan pelaporan nggak hanya hari itu aja, tapi lebih bagus, lebih cepat ya akan lebih bagus. Tapi jika tidak hari itu juga melapor, maksimal batas waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang, diatur dalam undang-undang itu adalah 6 bulan. Nah ini 6 bulan ya. Berarti karena kan konteksnya itu banyak, kita tahu ya banyak orang karena rumah tangga itu adalah sesuatu yang bersifat private, perbuatannya dilakukan bertahun-tahun kan gitu. Sehingga ketika dia melaporkan itu konteksnya sudah tidak ada luka. Jadi banyak laporan yang kemudian ditolak karena tidak cukup bukti. Nah, Mbak Ika tadi bilang 6 bulan, artinya 6 bulan ini adalah jangka waktu maksimal ya. Ya. Kalau dia lebih dari 6 bulan masih bisa dilaporkan atau tidak? Jika lebih dari 6 bulan ya sudah tidak bisa dilaporkan lagi karena jangka waktunya sudah terlalu lama, dan yang seperti itu tadi bukti dari fisiknya yang luka yang lebam kan mungkin sudah memudar atau mungkin sudah sembuh. Nah, masalah yang terjadi itu seperti itu. Jadi karena jangka waktunya yang sangat lama sehingga bukti-buktinya itu bukti-buktinya itu sudah tidak bisa ditemukan lagi secara fisik. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh korban? Misalnya ada seorang perempuan yang selama pernikahannya bertahun-tahun itu disiksa. Dia disiksa oleh suaminya, tapi dia karena lemah, takut dan segala macam, akhirnya dia takut melaporkan. Ya. Ketika dia melaporkan, buktinya sudah hilang. Luka-lukanya sudah tidak ada dan segala macam. Apa kira-kira yang bisa ditempuh oleh korban? Berpisah. Mengajukan gugatan cerai saja? Iya, jelas. Cerai bisa berhubungan dengan KDRT? Bisa. Mengajukan gugatan cerai bisa karena alasan-alasan salah satunya ya KDRT tersebut. Oh gitu. Hubungannya di mana tuh Mbak? Maksudnya saling dia kan cerai itu apakah bisa memenjarakan orang dengan KDRT itu atau gimana? Kalau cerai itu kan ranahnya perdata. Jadi Perdata. kalau misalkan kita mengajukan gugatan cerai, ya itu akan diproses secara perdata. Secara perdata. Tapi jika kita mau melakukan tindakan pidana, ya kita membuka laporan di kepolisian. Membuka laporan Iya. kepolisian. Berarti kalau ada orang yang kemudian merasa bahwa dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri misalnya, atau seorang suami, karena tadi dibahas bahwa ternyata laki-laki bisa ya. Bisa. Dia bisa melaporkan itu ke tingkat Polisian. polisian. Oke. Nah, kalau persoalan psikis, nah ini yang menarik nih. Ini agak menarik nih kalau persoalan psikis. Kenapa? Karena psikis ini saya pikir agak susah dibuktikan ya, psikis ini. Iya. Apa sih hal yang harus dibawa oleh korban yang kemudian merasa bahwa dia mengalami kekerasan psikis? Ya, jika korban mengalami kekerasan psikis, kan nanti jika kita membuka laporan di kepolisian, itu kan nanti akan ditanyakan apa-apa yang saja yang dirasakan, yang dialami gitu kan. Dan nanti juga di bagian di kepolisian juga ada psikiaternya kan. Psikiater sendiri nanti mereka yang akan menilai apakah korban ini masuk ke dalam tingkat gangguan psikisnya yang sudah berat, sedang atau ringan gitu, sehingga memang pihak kepolisian pun akan membantu dalam menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Oke Mbak, pembahasan ini sangat menarik. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini.